Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Muhli Mardianti dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 1A dengan NPM A1D02006. Dosen pengampu Ibu Mona Ardina, SCMC. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dan proses-proses kognitif. Melihat pembelajaran dari perspektif yang berbeda. Pembelajaran sebagai perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil pengalaman. Stimulus objek atau peristiwa spesifik yang mempengaruhi proses belajar atau perilaku seseorang. Responses merupakan perilaku spesifik yang ditunjukkan individu perspektif. Pembelajaran ini dikenal sebagai behaviorism. Nah, apa itu behaviorism? Behaviorism itu merupakan perspektif teoritis yang menggambarkan dan menjelaskan pembelajaran dan perilaku dalam kerangka hubungan stimulus dan respon. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Yang pertama, pengaruh proses-proses kognitif. Jadi pengaruh ini tuh mendorong siswa untuk berpikir tentang materi pembelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Contohnya, ketika mereka mengenal konsep-konsep mamalia, mereka dituntut untuk memberikan banyak contoh agar mereka lebih mengingat. Yang kedua yaitu selektivitas atas apa yang dipelajari. Ini membantu siswa untuk mengidentifikasikan hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Contohnya memberikan pertanyaan kepada siswa yang lain gitu. Dan mereka tuh harus mencoba menjawabnya. Ketiga, konstruksi makna dan peran pengetahuan keyakinan awal. Ini berkaitan dengan ide-ide baru, hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tersebut tentang dunia ini. Selanjutnya, yang keempat, yaitu meningkatkan kapasitas proses-proses kognitif seiring bertambahnya usia. Mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan penyesuaian kognitif siswa pada tingkat usia yang berbeda. Jadi setiap siswa yang usianya berbeda itu tingkat kognitifnya juga berbeda. Selanjutnya, istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Yang pertama, memori. Memori merupakan kemampuan secara mental sesuatu yang telah dipelajari. Jadi memori ini merujuk kepada kemampuan pembelajar untuk secara mentalnya menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang kedua, yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini merupakan proses penempatan informasi baru ke dalam memori. Nah, proses ini menempatkan apa yang dipelajari ke dalam memori sejak dari awal. Selanjutnya yaitu pengodian. Pengodian ini merupakan modifikasi informasi dengan sesuatu hal yang baru sehingga bisa masuk ke dalam memori. Karakteristik sensory register. Sensory register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang Anda terima. Nah, biasanya disebut dengan input. Memindahkan informasi ke memori kerja peran itu merupakan peran dari atensi. Karakteristik memori kerja jangka pendek. Memori kerja adalah komponen internal yang menyimpan dan secara aktif memikirkan, memproses sejumlah informasi, namun dia terbatas. Selanjutnya itu pengulangan pemantapan, yaitu menyimpan informasi ke dalam memori kerja selama Anda bersedia terus berbicara kepada diri sendiri. Selanjutnya, memindahkan informasi ke memori jangka panjang, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Proses menyimpan informasi baru ke dalam memori jangka panjang biasanya melibatkan pengambilan informasi lama yang sudah disimpan di sana karena secara temporer memikirkan dalam memori kerja. Karakteristik memori jangka panjang. Memori jangka panjang
adalah tempat di mana pembelajar menyimpan pengetahuannya dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Sebagian besar informasi yang disimpan itu di dalam memori jangka panjang, yang di dalam memori jangka panjang itu saling berkaitan. Pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif itu merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan apa, yaitu karakteristik sesuatu saat ini, sebelumnya, atau nanti. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural itu merupakan pengetahuan yang tentang bagaimana melakukan sesuatu itu bisa menjadi suatu keterampilan. Yang ketiga, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit ini merupakan pengetahuan yang disadari dan dapat dijelaskan secara verbal oleh seseorang. Yang keempat, pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit ini merupakan pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan seseorang secara sadar, namun mempengaruhi pemikiran atau perilaku orang tersebut. Selanjutnya yaitu proses. Di sini ada 5 proses. Yang pertama yaitu proses pengulangan. Proses pengulangan itu merupakan mengulang informasi kata demi kata, entah itu secara mental ataupun diucapkan. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran bermakna. Proses pembelajaran bermakna itu merupakan kaitan antara informasi baru dan pengetahuan awal. Jadi contohnya itu mendefinisikan dengan kata-kata sendiri atau mengaitkannya dengan konsep tersebut dan dengan pengalaman hidup sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu proses organisasi. Proses organisasi ini membuat hubungan di antara berbagai potong informasi. Nah, di sini mempelajari bagaimana dialog seseorang pemeran itu di dalam drama, misalnya di dalam drama sekolah berkaitan dengan seluruh dialog yang ada di dalam drama tersebut. Selanjutnya yaitu proses kolaborasi. Proses ini memasukkan ide-ide tambahan pada informasi baru berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Nah, ini memikirkan tentang kemungkinan alasan-alasan mengapa tokoh-tokoh sejarah itu mengambil keputusan tertentu. Selanjutnya, yaitu proses pembayaran visual. Proses ini membentuk gambar mental informasi. Nah, membayangkan seperti apa tampaknya berbagai tokoh dan peristiwa di dalam suatu novel misalnya. Pengulangan merupakan suatu cara menyimpan informasi baru dalam proses kerja. Nah, kelemahan dari pengulangan ini, menggunakan pengulangan adalah kita hanya sedikit atau tidak dapat dikaitkan dengan informasi baru dan pengetahuan yang telah disimpan. Yang kedua yaitu pembelajaran hafalan. Pembelajaran hafalan itu merupakan cara yang lambat dan relatif tidak efektif untuk menyimpan informasi deklaratif dalam memori jangka panjang, dikarenakan pembelajaran hafalan itu terkadang sering terlupa atau kita jarang mengingatnya lagi, sehingga bisa hilang begitu saja. Selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi itu merupakan proses kognitif. Nah, di mana pembelajaran ini membentuk suatu hubungan di antara berbagai potongan informasi yang perlu dengan membentuk kategori, mengidentifikasikan sebab dan akibat. Thank you for watching. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa tanya-tanya langsung di email saya muhliulan@gmail.com atau bisa follow IG saya di @wulanmuhliem. Terima kasih.